Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Liu Sanglou adalah salah satu dari 4 gua penjualan emas teratas di Jade Capital City. Lokasinya tentu saja merupakan daerah paling makmur dan sejahtera di Jade Capital City. Menjadi kaya atau mahal. Ketika Sui, Yu Qingzi dan yang lainnya berhadapan di depan Liu Jinglou, yang pertama waspada adalah orang-orang dari Liu Jinglou. Qiao Yu datang terburu-buru dengan sekelompok rombongan. Melihat pemandangan ini, wajahnya yang cantik mau tak mau berubah. Tepat ketika dia akan berbicara, dia diinterupsi oleh Pangeran ke-6, Zhou Zili, bukan urusanmu di sini, mundur. Qiao Yu secara alami tidak akan cukup bodoh untuk terlibat, dan dia akan memimpin orang untuk segera mundur. Su Boning berkata dengan dingin. Yu Tianhong ada di sana, membuatnya percaya diri. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, Fang Yuan, kamu dan Pangeran ke-6 harus mundur. Iya. Fang Yuan setuju tanpa ragu-ragu. Zhou Zili masih ragu-ragu ketika Fang Yuan menarik lengan bajunya dan berbisik, Yang mulia, Tuan Su memiliki pendapatnya sendiri. Zhou Zili menghela nafas ke dalam, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mundur bersama Fang Yuan. Hanya saja dia sangat khawatir, karena tempat ini bersebelahan dengan jalan yang ramai, jika Su Yi mulai di sini, pergerakannya akan terlalu besar. Kebetulan sekali, aku berencana untuk bertarung di Gunung Jiuji di luar kotamu dalam 3 hari. Sejak aku melihatmu sekarang, aku akan bertanya padamu, apakah kamu berani bertarung? Pada saat ini, Yu Tianhong membuka mulutnya, kata-katanya setajam pedang, menatap Su Yi dengan niat membunuh yang dingin. Su Yi tidak perlu memikirkannya untuk menebak bahwa pria dengan wajah kurus dan mahkota di kepalanya ini adalah Yu Tianhong yang disebutkan dalam berita Biksu Hongji. Seorang kultivator Yuan Dao yang memperoleh kekayaan besar di kedalaman Laut Chaoxing di Dakin 9 tahun lalu. Kenapa tidak? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. 3 hari kemudian di pagi hari, di puncak Gunung Jiuji, aku akan memberimu kematian. Mata Yu Tianhong menyipit. Merajalela. Su Boning tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Su Yi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu membunuh Li Changning, kamu bisa melanggar hukum? Yu Qingzi menghela nafas dan berkata, aku seharusnya membunuh binatang kecil ini lebih awal. Jangan bicara omong kosong dengan orang yang sekarat. Yu Tianhong menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Kamu bisa pergi, mereka harus tinggal. Nada suara Su Yi santai. Tetapi begitu dia mengatakan ini, hati semua orang yang hadir melonjak, dan wajah mereka sedikit berubah. Kemarahan Kaisar. Tidak seperti tempat lain, kota Yujing berada di kaki Kaisar, bagaimana mungkin menyaksikan para dewa tanah bertarung di sini? Su Yi berkata, jika kamu khawatir, kamu bisa pergi sekarang. Berbicara, dia memandang Yu Qingzi dan Su Bokui, matanya dalam dan kusam, aku akhirnya bertemu dengan kalian berdua, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Bagaimana menurutmu, beraninya kamu membunuh seseorang di sini? Su Bomin tertawa marah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak repot-repot membunuhmu saat Su Hongli pergi, jadi mari bersujud 3 kali kepada Su Yi, dan aku akan membiarkanmu hidup sampai hari ke-4 bulan Mei. Anda. Su Boning sangat marah dan wajahnya pucat. Yu Qingzi hampir tidak bisa mempercayai telinganya, tidak bisa membayangkan bahwa Su Yi berani mempermalukan dirinya sendiri sedemikian rupa. Yu Tianhong tampak dingin dan berkata, Su Yi, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk membunuhmu sekarang? Kata-katanya seperti dentang pedang, bergema di seluruh dunia, dan niat membunuh yang tak tertandingi menyebar, membuat pejalan kaki di jalan-jalan terdekat semua ngeri. Tiba-tiba, dalam jarak 100 meter ini, itu menjadi kosong. Su Yi mengabaikan Yu Tianhong, memandang Yu Qingzi dan Su Boyin, dan mengeluarkan 2 kata dari bibirnya. Berlutut. Ledakan. Pada saat itu, suasananya mematikan. Tidak jauh dari sana, Zhou Zili, Fang Yuan, Qiao Yu dan yang lainnya membuat kulit kepala mereka mati rasa. 1 kalimat, 2 kata, tetapi mereka mengikuti hukum, biarkan Yu Qingzi dan Su Boning berlutut di depan Liu Jinglou ini.
Sebenarnya, ini masih reservasi Sui, jika tidak, dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dapat membunuh Yu Qingzi di tempat dalam pukulan barusan. Mati. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Sui begitu tirani di bawah matanya, memaksa Yu Qingzi untuk berlutut, yang membuatnya benar-benar kesal. Kekosongan itu seperti kanvas, mudah dihancurkan oleh energi pedang. Sui bahkan tidak melihat, dia meninju. Ledakan. Pedang abu-abu Qi meledak, hancur 3 kaki di depan Sui, hancur dan menghilang. Kamu berani berteriak untuk memotongku, Su, kepala seseorang. Sui mencibir. Anda duluan. Di kejauhan daerah terdekat, ada suara seruan. Sebelum Liu Sanlou, Zhou Zili dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua mundur. Terlebih lagi, Yu Tianhong tidak sebanding dengan Dewa Tanah biasa. Tianhong Jianjun, yang terkenal di Dakin ini, sejak 18 tahun yang lalu, telah menginjakkan kaki di jalan Yuandao dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tetapi Sui tampaknya tidak menyadarinya, memandang Yu Qingzi dan Su Boning di kejauhan, dan berkata, kembalilah dan beritahu Su Hongli bahwa pada hari keempat bulan lunar kelima, saya akan mengambil kepala ibu dan anakmu sebagai hadiah. Persembahan. Namun, ditekan oleh Sui untuk berlutut sebelumnya telah membuat mereka sangat ketakutan, mereka tidak berani tinggal sama sekali, mereka berbalik dan melarikan diri. Yu Tianhong, yang diabaikan oleh Sui, melolong panjang seolah-olah dia akan menyingkir, dan bergegas menuju Sui. Ledakan. Di sekitar sosoknya, ada angin, guntur, cahaya dan bayangan, dan kekuatannya menakutkan. Ketika sosok itu masih di udara, dia mengorbankan pedang perak dan menebas. Energi pedang, keras seperti guntur abu-abu dan suram, bergema di seluruh alam semesta. Pedang Lei Gang Shen Luo. Teknik unik yang penuh dengan guntur dan ritme, dengan niat pedang di tingkat menengah surga, melalui tampilan kesempurnaan besar ini dia Yu Tianhong, kekuatannya telah jauh melampaui peran bercinta. Pada saat itu, warna langit dan bumi berubah, dan suara guntur sangat besar. Di dunia ini, itu tidak berbeda dengan kekuatan para dewa. Pedang ini sedikit lebih panas. Ekspresi Sui tidak sedih atau bahagia, dan sumur kuno tidak terganggu. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, mengepalkan tangan lainnya, dan membantingnya tiba-tiba. Segel tinju sejelas batu giok hitam. Pukulan ini seperti lautan 9 terpencil, perkasa. Boom gelombang. Baizhang Longstreet bahkan terguling dari jurang seperti sarang laba-laba, berselang-seling, dan tanahnya beterbangan. Di kejauhan, Sui berdiri di sana, tidak bergerak. Liu Jinglou di belakangnya masih utuh dan tidak terpengaruh oleh benturan apapun. Dengan kata lain, pukulan mengerikan dari Yu Tianhong ini diselesaikan oleh guncangan frontal Sui, tanpa penghindaran atau tipu daya. Adegan ini membuat pupil Yu Tianhong membeku dan jantungnya berdenyut. Pemuda di alam Grandmaster tingkat keempat ini benar-benar sekuat rumor yang mengatakan. Perlu dicatat bahwa pedang ini, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dapat dengan mudah mengalahkan karakter biasa dari alam yang sama. Tapi Sui berhasil menyelesaikan pedangnya dengan mudah. Sebelumnya, ini adalah area yang ramai dan ramai, tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi reruntuhan. Sui berkata dengan acuh tak acuh, penuh penghinaan, atau, apa yang masih kamu takutkan, tidak berani menggunakan semua kekuatanmu. Yu Tianhong menarik napas dalam-dalam, mengangkat pedang perak di tangannya, menunjuk ke arah Sui, dan berkata, kalau begitu coba pedangku lagi. Kekuatan Yu Tianhong juga menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Ledakan. Dia menginjak kekosongan dan akan menggunakan pedangnya. Tetapi pada saat ini, sosok tinggi seperti pinus tiba-tiba datang dari kejauhan. Dalam sekejap mata, dia tiba di lapangan, menghalangi antara Yu Tianhong dan Sui. Kalian berdua, jika masalah berlanjut, tidak akan mudah untuk membersihkannya. Guru Nasional Pedagang Hongshen. Dia memandang Yu Tianhong terlebih dahulu, dan berkata, rekan Taois, Anda adalah utusan Dakin. Jika Anda menyakiti seseorang di Yujing, Anda akan dianggap sebagai musuh saya Dazu. Harap berpikir 2 kali. Matanya sedingin es, dia menatap Sui,
dan mengucapkan kata demi kata, 3 hari kemudian, di puncak Gunung Jiuji, aku akan menunggumu. Menempatkan kata-kata itu, dia berbalik. Menyaksikan sosoknya menghilang, Hong Chanxiang berbalik, memandang Sui, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah ibu kota Giok, bahkan jika Anda memiliki keterampilan yang mengerikan, Anda sebaiknya menahan diri, jika tidak, konsekuensinya terserah Anda. Sui mendengus dan berkata, apakah kamu mengancamku? Hong Sensang sedikit mengernyit, dan segera pulih dengan tenang, berkata, jika langit ingin mati, itu akan membuatnya gila, Sui, aku tidak ingin kamu hidup sampai hari ke-4 Mei. Dengan itu, dia berbalik. Melihat hilangnya sosok Hong Chanxiang, bibir Sui melengkung menjadi lengkungan samar, menarik penghuni liar lainnya. Napas penghuni liar sulit dibedakan oleh orang biasa. Terutama beberapa penghuni liar yang kuat, yang dapat dengan sempurna menandingi kekuatan tubuh yang ditangkap, sehingga sulit bagi beberapa pembudidaya hebat untuk memperhatikan. Namun, bagi Sui, mudah untuk mengidentifikasi siapa yang mengambil rumah itu. Di Great Wilderness Kyushu, hampir setiap sekte memiliki rahasia dan harta untuk mengidentifikasi para penjarah. Sui, yang merupakan penguasa pedang Xuanjun, tentu saja tidak kekurangan metode seperti itu. Pada pandangan pertama Hong Chanxiang barusan, indera spiritual, Sui memperhatikan bahwa aura Hong Chanxiang sangat tidak biasa. Selama bertahun-tahun, Hong Sensang telah berjalan di sisi Zhou Huang yang sekarang, apakah dia tidak terlihat? Atau, Zhou Huang sudah lama mengetahui masalah ini? Sui diam-diam berkata. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap Hong Sensang, tetapi jika pihak lain berani menganggapnya sebagai musuh, dia tidak keberatan mengambil jiwa pihak lain dan melakukan penelitian. Pada hari itu, kekacauan di depan Liu Sanglou juga menyebar ke seluruh ibu kota Giok dan menarik banyak perhatian. Tanpa diduga, orang pertama yang melompat keluar adalah Dakin, Tuan Pedang Tianhong. Banyak tokoh besar terkejut dan terkejut. Istri dan putra keempat Su Hongli, Su Boning, dipaksa berlutut di depan menara Liu Sang. Bukankah ini menamparkan wajah Su Hongli? Seseorang gemetar dan terkejut dengan tindakan Su Yi. Dikatakan bahwa pangeran ke-6 ada di sana pada saat itu, dan segalanya menjadi semakin menarik. Sangat mengejutkan bahwa Su Yi tidak kalah dalam duel dengan Yu Tianhong. 3 hari kemudian, pergilah ke Gunung Jiuji. Di akhir berbagai diskusi, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada pertempuran antara Yu Tianhong dan Su Yi. Sebelumnya, desas-desus tentang pencapaian Su Yi bertebaran di langit, tetapi di ibu kota Batu Giok ini, sangat sedikit orang yang melihat kekuatan Su Yi dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang, sebuah kesempatan. 3 hari kemudian, di puncak Gunung Jiuji, Anda benar-benar dapat melihat kemampuan Su Yi. Istana Kerajaan. Setelah mendengarkan laporan Guru Nasional Hong Chanxiang, Zhou Huang tidak bisa tidak bertanya-tanya, Guru Nasional, apakah Anda tahu bagaimana kultivasi Yu Tianhong ini? Hong Chanxiang berkata tanpa ragu-ragu, alam puasa itu hebat, dan menguasai, niat pedang Guntur Yin, yang merupakan kelas menengah langit, dapat dianggap sebagai yang teratas di antara karakter di alam yang sama. Pedang rohnya disebut, Ying Sui. Dikatakan sebagai, harta karun kuno, yang diperoleh dari reruntuhan di kedalaman laut roh yang kacau. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Mata Zhou Huang berkedip, dan berkata, semua orang tahu bahwa 9 tahun yang lalu, Yu Tianhong memperoleh kekayaan besar di kedalaman laut yang kacau, yang diduga terkait dengan Taoisme kuno, tetapi hingga sekarang tidak ada yang tahu apa ini. Ciptaan yang hebat adalah. Berbicara tentang ini, dia memandang Hong Chanxiang dan berkata, Guru Nasional berpikir, dapatkah Anda melihat beberapa petunjuk dalam pertempuran Jiujishan 3 hari kemudian? Hong Ken berkata, ketika saatnya tiba, saya bisa berjalan-jalan sendiri. Zhou Huang mengangguk dan berkata, saya akan lega jika saya pergi ke Anda. Jika bukan karena identitas saya juga ingin melihat kemampuan Su Yi, tapi sayang. Dia menghela nafas. Hong Ken berkata, Yang Mulia, apakah Anda pikir Anda harus mengalahkan Yang Mulia ke-6? Kaisar Zhou terdiam. Untuk waktu yang lama, dia melambaikan tangannya, biarkan dia sendiri.
Keluarga Su. King Wu Yuan. Setelah mendengar berita Liu Sanglou, ekspresi Su Hongli setenang sebelumnya, tanpa gangguan apapun. Bahkan jika Anda tahu bahwa Yu Qingzi dan Su Boyin dipaksa untuk berlutut. Dia tidak menunjukkan emosi apapun, dan dia sangat tenang. Saya pikir Yu Tianhong memiliki keberuntungan dan semangat yang besar, tetapi sekarang sepertinya saya masih melebih-lebihkan dia. Mata Su Hongli berkedip dengan jijik, sebagai seorang kultivator, jiwa dan ki terintegrasi, cukup untuk menangani semua variabel, tetapi dia bahkan tidak menyadari sihir misterius roh jahat, ini sedikit mengecewakan. Pria tua berjubah Tao itu menghela nafas pelan, lagi pula, ini bisa dimengerti, siapa yang mengira bahwa seorang master seperti Su Yi dapat menguasai kekuatan indera spiritual. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Masalahnya, Anda bisa menemukan contoh seperti itu bahkan jika Anda membaca buku-buku kuno itu. Pikiran. Su Hongli berkata pada dirinya sendiri, ya, dia adalah seniman bela diri fana, bagaimana dia bisa meredam kekuatan indera ilahi. Ini benar-benar luar biasa. Orang tua berjubah Tao bertanya, rekan Tao, apakah Anda ingin melihat pertempuran Gunung Jiuji 3 hari kemudian? Su Hongli melambaikan tangannya. Dia tidak menjelaskan apapun. Tetapi lelaki tua berjubah Tao itu tampaknya mengharapkan ini, dan berkata sambil tersenyum, pada saat itu, saya akan pergi. Saya semakin ingin tahu tentang rahasia Su Yi. Su Hongli berkata dengan acuh tak acuh, saudara Taois, jangan campur aduk. Pria tua berjubah Tao menyipitkan matanya dan segera mengangguk. Ngomong-ngomong, tentang masalah hari ini, sesama Taois benar-benar bertahan seperti ini. Pria tua berjubah Tao itu bertanya. Bagaimanapun, Yu Qingzi adalah istri Su Hongli, dan Su Boning adalah menantunya, sangat terhina seperti ini, saya khawatir seluruh ibu kota Giok sedang menonton lelucon sekarang. Biarkan bajingan itu menari sebentar. Ekspresi Su Hongli acuh tak acuh, tetapi di kedalaman matanya, ada kilatan dingin yang tak terasa sekilas. Dia bukan pria yang tidak punya hati. Istri dan anak-anak menderita penghinaan seperti itu, bagaimana mereka bisa acuh tak acuh? Kedutaan Dakin. Di istana yang terang benderang. Kenapa kamu tidak menunggu? Kamu harus tahu bahwa di ibu kota Giok ini, tidak sedikit orang yang ingin membunuh putra Su Yi, tetapi mereka semua menunggu. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama. Jihe berkata dengan lembut, dengan kata lain, semua orang sedang menunggu tuan dari keluarga Su bergerak untuk melihat apakah dia akan kejam dan benar dan membunuh kerabatnya. Kepala sesepuh dari aula Arahat Kuil Sanglin kurus dan kuno, memancarkan suasana damai, tenang dan acuh tak acuh. Bagi yang lain, mereka takut akan kekuatan Su Yijian untuk membunuh Li Changning, jadi mereka tidak berani melakukannya, tetapi bagi para pembudidaya pedang seperti saya, bagaimana mereka bisa melihat ke depan dan ke belakang karena takut? Sosok Yu Tianhong lurus dan matanya sedingin pedang. Sangat mudah untuk melatih kekuatan Anda, tetapi sulit untuk melatih hati Anda. Jika Anda memiliki keraguan di hati Anda, momentum Anda akan lemah. Ini adalah tabu besar dalam latihan. Jihe tersenyum dan berkata, teman Taois sekuat besi, yang benar-benar mengagumkan. 3 hari kemudian, lelaki tua itu bersedia pergi ke Gunung Jiuji bersamanya. Yu Tianhong mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa menonton pertempuran, jangan ikut campur. Jihe tersenyum dan berkata, jika sesama Taois dapat memotong kepala putra Su Yi, tentu saja tidak ada kesempatan bagi lelaki tua itu untuk menembak. 3 hari berlalu dalam sekejap. Segera, waktu untuk pertempuran yang menentukan akan datang. Tanggal 20 April. Di pagi hari, puncak Gunung Jiuji, 30 mil jauhnya dari ibu kota Giok. Oleh karena itu nama, Guan Haiping. Tempat ini awalnya merupakan tempat menonton favorit bagi sastrawan dan penyair di kota Yujing, dan banyak puisi yang tertinggal. Dan hari ini, tempat ini adalah tempat para pejuang berkumpul, dan yang kuat berkumpul. Hari. Hanya terang, di dekat Guan Haiping, sosok bayangan dapat dilihat di mana-mana. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Gunung Jiuji hari ini seperti acara besar yang dimulai.
Karakter di bawah Master tidak memenuhi syarat untuk berada di antara mereka, dan hanya dapat bergabung dalam kesenangan di lereng gunung dan kaki gunung. Lihat, orang-orang dari Sekte Pedang Qianlong ada di sini, dan pemimpinnya adalah Senior Mary. Tapi pusat perhatian hari ini tidak ditakdirkan untuk dimonopoli oleh Qianlong Jianzong. Segera, seruan bergema. Bukankah itu Raja Bulu? Legenda milenium telah datang. Ladang mendidih, dan mata di daerah terdekat semuanya tertarik pada seorang gadis berbaju putih dengan pedang, seperti peri di langit. Setelah Yue Chan tiba, dia dengan santai berdiri di bawah pohon pinus hijau di tepi tebing. Dan kemudian, dengan kedatangan satu demi satu orang besar, itu juga di dekat Guan Haiping ini, yang menyebabkan banyak diskusi panas. Ini normal. Sejak berita penunjukan Yu Tianhong dengan Sui menyebar 3 hari lalu, itu juga menimbulkan sensasi sepanjang minggu. Datang untuk melihat sekilas pertempuran langka ini. Guru nasional juga ada di sini. Segera, suasana di tempat itu mendidih lagi. Alasannya adalah Master Akademi Feng Qi, guru nasional Hong Sen Sang saat ini, juga datang ke venue. Hahaha, saya tidak berharap rekan Daois Hong datang juga, tapi saya terkejut. Ledakan tawa pecah. Di kejauhan, sekelompok orang datang, dipimpin oleh seorang lelaki tua mengenakan jubah merah, dengan rambut dan janggut putih, memegang segel Tao di satu tangan dan pengocok di tangan lainnya, sangat kuat. Penatua agung dari Sekte Wei Yuelun hebat, Yun Zongqi. Lapangan itu sensasional, dan semua mata tertarik. Yun Zongqi, dikatakan bahwa beberapa dekade yang lalu, dia adalah peri tanah yang terkenal di Great Wei. Bertanggung jawab atas Zenyuyin, senjata ajaib yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh Sekte Bulan Lun, basis kultivasinya tidak terduga dan menghalangi dunia. Kali ini, dia juga pemimpin grup Messenger Wei besar. Hong Chanxiang memandang Yun Zongqi, mengangguk dan berkata, Hong tidak akan melewatkan acara besar seperti itu. Saat dia berbicara, ada keributan di kejauhan, diikuti oleh teriakan keras. Tianhong Jianjun ada di sini. Tiba-tiba, apakah itu para dewa tanah yang terkenal di seluruh dunia, atau orang-orang besar yang bisa mengguncang dunia dengan menghentak, mata mereka semua melihat ke masa lalu. Di jalur gunung, sekelompok orang datang dari jauh. Ada 2 orang di kepala. Seorang pria berjubah polos dengan pipi tipis dan mahkota di kepalanya. Salah satunya adalah biksu kuno dengan jubah biksu. Itu adalah Yu Tianhong dan kepala sesepuh dari Aula Arahat Kuil Sanglin di Dakin, Jihe. Di belakang keduanya, mereka semua adalah bangsawan di utusan Dakin. Ketika mereka tiba, suasana pemandangan permukaan laut juga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Tianhong, khususnya, telah menjadi fokus perhatian. Karena pertempuran hari ini diprakarsai oleh Tianhong Jianjun ini dari Dakin. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.